Assalamualaikum, selamat datang di channel 902 Garage. Salah satu yang bikin galau kalau modif motor itu budget dan penyesuaian di partnya. Nah, project yang udah kita selesaiin ini Kawasaki ZX25R bener-bener pakai part yang worth it menurut kita. Apa aja yang dimodif? Speknya seperti apa? Tonton sampai habis. Paket ganteng buat ZX25R nih guys. Kita udah siapin di motor biru punyanya Om Bubon. Pengereman kita bikin double dengan Brembo, bottom CNC, terus pelek depan double disc, ban pakai Pirelli SC, selang rem HL, Brembo 2P belakang, bracket, steering damper Oaklin, bracketnya pakai WR3. Simple tapi berbobot. Ada bagian pelek depan, ukurannya sama persis dengan original 3,5 inch, tapi kita pakai pelek aftermarket, sudah basic bawaannya double disc. Nah, kenapa kita bilang worth it atau sesuai dengan spek budget yang kita siapkan? Karena pelek aftermarket ini brandnya Delcavic, sudah banyak yang pakai di Kawasaki Ninja 250 sebelumnya, Ninja FI, Ninja Karbu, dan peleknya import bukan lokal, jadi kualitasnya cukup lumayan bagus lah kalau menurut kita, karena rekomendasi dari teman-teman komunitas atau user pengguna Ninja 250 sebelumnya gitu. Jadi cukup rekomen menurut kita dan memang cukup worth it gitu buat dipakai di ZX25R. Kebetulan sekalian upgrade double caliper, bottom CNC kita pakai di sini, yang tinggal pasang, nggak butuh penyesuaian lagi. Kalipernya kita pakai Brembo monoblock radial, pakai copotannya GSX 600 Moge. Karena kalau pakai Brembo aftermarket yang ada di pasaran di luar sana mungkin baru, harganya juga lumayan tinggi. Akhirnya kita cari second. Kebetulan ini kalipernya second, hanya part yang lainnya yang kondisinya baru gitu. Bannya kita pakai Pirelli Diablo Super Corsa, depan 120/70. Nggak banyak penyesuaian, tapi sensor ABS sudah tinggal pasang. Kita butuh adaptor kanan kiri untuk ngeluarin posisi disc brake. Piringan cakramnya, karena si lebar segitiga upside down ZX25R ini cukup lebar, jadi mau nggak mau kita atur senternya di piringannya biar lebih keluar, kurang lebih 1 cm lah kanan kiri. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri bottom juga udah kepasang. Prosesnya cukup lumayan butuh tenaga karena kita harus bongkar semua. Nggak kita bikin video, mungkin next ya teman-teman kita bahas. Nah, selang percabangannya, karena tipe ZX25R ini ABS, jadi mau nggak mau kita bikin selang percabangan. Sebenarnya ada dua opsi, bisa dari kaliper ke kaliper atau dari modul ABS langsung ke kaliper 2. Kebetulan ini ada selang yang langsung dari modul ABS, kita langsung bagi dua kanan kiri, jadi nggak dari kaliper ke kaliper. Mungkin next nanti akan kita bedain lagi konsepnya, projectnya seperti apa. Selangnya kebetulan juga sudah pakai dari HEL. Kaliper kirinya juga sama yang kanan, pakai Brembo monoblock radial, pitchnya 108. Sama sih ukuran pitchnya itu, kalipernya ini sama dengan originalnya gitu. Nah,
Ukuran peleknya juga sama sebetulnya sama originalnya, yang ngebedain cuma ini kita upgrade jadi double disc brake gitu. Dan menurut kita ini pelek udah worth it banget buat JTEC 25R karena speknya sudah impor, terus juga pelek belakangnya lebar. Yang teman-teman user pengguna JTEC 25R yang mau upgrade pelek lebar, rekomend dari kita. Bagian belakang nih teman-teman, bisa kalian lihat padet, semok, udah mau geluknya dapet banget. Secara ukuran naik cukup lebar peleknya, dari originalnya yang 4,5 inch ini naik 5,5 inch. Bannya pakai Pirelli Diablo Super Corsa 180/55. Kalau dari segi spek, ukuran peleknya ini Moge 600 cc, JTEC 6, CBR 600, GSX 600, Yamaha R6. Spek pelek Moge 600 cc. Tapi teman-teman bisa pertimbangkan, dan kenapa menurut kita cukup rekomend untuk dipakai di JTEC 25R, karena dari bobot pelek dia nggak berat. Kita nggak bandingin, tapi bisa kita review nanti mungkin next berat pelek Delcavic ini seperti apa ukurannya dibanding pelek originalnya gitu. Penyesuaiannya apa aja? Dari as rodanya tinggal pasang, ukurannya sama dengan JTEC 25R. Nah, piringan, sensor ABS, kayaknya sih yang belakang bukan sensor ABS ya, sensor speed, karena di New Ninja pun sensor speednya ada di belakang. Jadi menurut kita ini sensor speed, kalau dicopot juga speednya nggak bergerak. Sensor ABS ada di depan, atau memang dari pabrikan dikondisikan langsung dengan sensor ABS juga sekalian gitu, karena selangnya juga sudah include ke depan. Hanya penyesuaian di bos-bosan, karena swing armnya cukup lebar, jadi basic peleknya Ninja 250 lama kita tambah bos-bosan, knob gearnya ganti, piringannya ganti, gearnya pun ganti, gear rasionya kita sesuaikan sedikit. Kebetulan sekalian ganti, upgrade pengeremannya pakai Brembo 2P red logo, selang remnya pakai Hell. Apa lagi ya? Nah, desain peleknya teman-teman perlu tahu juga. Dari segi desain palang 5 mirip dengan JTEC 25R, tapi lebih padat, lebih gede ukuran palangnya, dan desainnya udah desain palangnya Yamaha R1, Moge banget. Hanya ukurannya 5,5 inch, kalau Yamaha R1 pakai ukurannya 6 inch gitu. Sedikit menjawab beberapa pertanyaan di video-video sebelumnya mengenai upgrade pelek lebar dan besar. Apakah bobotnya lebih berat, lebih ringan? Selalu kita ingetin ke teman-teman, pelek lebar, ban besar itu belum tentu menjadi berat. Tergantung spek pelek dan ban yang dipakai. Kayak misalnya ini, Pirelli Diablo Super Corsa. Bisa teman-teman bandingin, atau bisa ditimbang berat bannya itu dengan misalnya pelek ban merek lokal, IRC. Kita pernah lakukan itu, cuma belum kita bikin video. Mungkin next ya kita bikin video. Berat ban ini enteng gitu, jadi nggak selamanya ban lebar itu selalu besar, berat gitu, nggak selamanya, tergantung merek ban dan komponnya gitu. Pelek pun seperti itu, kelasnya Marchesini Forget, terus OJ Racing itu, apalagi yang karbon gitu, lebar tapi enteng gitu. Jadi nggak semua pelek lebar ban besar itu berat gitu. Siasatinya kalau seandainya sedikit lebih berat dari originalnya, selalu kita perhatikan gear rasio. Kita naikin ukuran gear rasionya biar akselerasi atau tarikan awalnya lebih enteng gitu. Nggak semua partnya dari kita, jadi kita kondisikan, dan ada beberapa part yang dibawa kita rakit sekalian. Ya, misalnya steering damper pakai O'Hlins, triple clampnya juga sudah ganti pakai CNC, master rem RCS Corsa Corta ukurannya 17 biar pengeremannya makin maksimal. Kalau pakai orinya mungkin agak dalam atau ngempos bahkan, karena speknya di bawahnya dia gitu. Knalpot juga Aero titanium nih, kece banget. Terus footstep underbone pakai Katsumoto. Part-part karbonnya juga makin ganteng ya om ya motornya. JTEC 25R.
yang upgrade kaki-kaki full di kita. Apalagi nih? Oh, masalah budget nih. Masalah budget untuk upgrade kaki di bagian bawah ya, di luar bagian atas mungkin Master M RCS Corsa. Di kita budgetnya spek seperti ini, habisnya kurang lebih 35 sampai 40 juta. Ada beberapa part yang kita sesuaikan, jadi tinggal kondisikan. Misalnya omnya yang punya ZX25R, om saya kalipernya maunya nisin, bisa, budgetnya lebih down, turun, seperti apa nanti tinggal kita kondisikan. Om kalipernya maunya baru atau second, bisa kita kondisikan. Om apanya lagi, bisa kita kondisikan. Jangan lupa pantengin terus channel kita. Habis ini ada ZX25R lagi, project kita yang beda dari ini dan punya sesuatu lagi. Kita selalu bikin sesuatu modif yang nggak pasaran. Pakai OZ udah biasa, pakai Marches ini udah banyak. Jadi kita bikin sesuatu yang lain dari yang lain. Budgetnya juga bisa kita ikutin sesuai kemampuan yang punya ZX. Terima kasih buat supportnya teman-teman semua sampai saat ini. Kita apresiasi buat dukungannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.